wabarakatuh. Kembali di pertemuan ketiga belajar dari rumah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan sedikit membahas mengenai imbuhan. Imbuhan istilah lainnya adalah afiks ya. Kalau orang mengatakan pengimbuhan berarti afiksasi berarti ada proses. Ya. Nah, yang perlu dipahami yang pertama bahwa teori dasarnya imbuhan, maka seluruh imbuhan itu harus melekat pada kata dasar. Ya. Jadi misalnya kata dasarnya rumah, kalau dia mendapatkan imbuhan berarti berumah, berumah berarti dia harus bersambung penulisannya. Itu kaidah yang pertama. Ya, kita lihat jenis-jenis imbuhan ada berapa. Nah, ternyata yang pertama imbuhan itu adalah ada awalan. Ya, awalan. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah sisipan. Kemudian kalau ada awalan berarti pasangannya yang ketiga adalah ada akhiran. Ya. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, dan yang terakhir yang keempat ada namanya apa? Ya, ada namanya imbuhan. Ya, ada namanya imbuhan gabung. Kalau misalnya tadi imbuhan istilahnya adalah afiks, berarti awalan apa istilahnya? Ya, awalan sama dengan prefiks. Kemudian sisipan sama dengan infiks. Kemudian akhiran istilah lainnya adalah sufiks. Kemudian yang terakhir imbuhan gabung itu diistilahkan dengan konfiks atau simulfiks. Nah, jadi teori yang pertama, imbuhan terdiri atas 4 bagian. Yang pertama awalan, yang kedua sisipan, yang ketiga akhiran, dan yang keempat adalah imbuhan gabung. Nah, istilah lainnya, karena terkadang dalam soal muncul penggunaan prefiks di bawah ini yang tepat, berarti prefiks sama dengan awalan, kemudian infiks sama dengan sisipan, sufiks itu sama dengan akhiran, imbuhan gabung istilah lainnya adalah konfiks atau simulfiks. Bagaimana? Sampai di sini kalian bisa paham? Ya, silakan dicatat terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di pertemuan yang kelima. Ya. Baik teman-teman dan adik-adikku sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, itu masih mengenai imbuhan atau afiks. Ya. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama yaitu awalan atau prefiks. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Mudah-mudahan bagian kedua, ketiga, dan keempat bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini ya. Bagian yang kedua yaitu sisipan atau infiks. Ya. Nah, sisipan atau infiks, kenapa dia disebut dengan sisipan? Karena dia menyisip di antara kata tersebut. Nah, misalnya ini bagian dua kata, berarti dia letaknya di antara dua kata ini, karena namanya sisipan, menyisip. Nah, perlu saya jelaskan yang pertama bahwa sisipan itu masuk dalam kategori imbuhan yang tidak produktif, artinya dia imbuhan yang tidak banyak berkembang. Kita lihat contohnya mana yang masuk kategori imbuhan yang merupakan sisipan. Ya, ada 3 ya, yaitu L, kemudian M, dan R. Nah, biasanya disebut dengan istilah untuk memudahkan elemer. Yang mana sisipan? Elemer. Ya. Nah, apa contohnya untuk L? Misalnya kata tali atau kata
tali menjadi temali, kemudian tunjuk menjadi telunjuk, dan ya. Nah, 3 contoh ini ya. Misalnya tali, ada kata tali, kata dasarnya tali menjadi temali. Kemudian yang kedua ada kata tunjuk menjadi telunjuk, dan yang ketiga gigi menjadi gerigi. Yang mana yang masuk sisipannya? Kita garis bawah ya. Di sini adalah M, kemudian di sini L, kemudian di sini R. Iya. Gigi. Nah, dia menyisip, R-nya menyisip menjadi gerigi. Iya. Tunjuk, L-nya menyisip menjadi telunjuk. Kemudian tali, iya, M-nya menyusup atau menyisip sehingga menjadi temali. Nah, makanya karena ini tidak begitu banyak kata, misalnya gunung, gelunggung, gunung, gemunung. Nah, itu dalam bagian-bagian kata kuning menjadi kemuning. Nah, itu bagian contoh-contoh dari imbuhan yang masuk kategori sisipan. Tidak begitu banyak kata yang disisipi oleh sisipan ini sehingga dia dianggap sebagai imbuhan yang tidak produktif. Iya. Bagaimana? Bisa? Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu akhiran. Iya. Akhiran. Namanya akhiran, kalau yang lalu ada awalan berarti dia melekat pada awal kata dasar, sedangkan akhiran dia melekat setelah atau mengikuti kata dasar. Yang mana yang masuk kategori akhiran, teman-teman? Hi, kan, an. Nah, kemudian nya. Ini masih ada contoh yang lain, tapi ini saja yang kita bahas. Kita masukkan ya, minimal kita memahami bahwa ini yang dimaksud dengan akhiran. I, kemudian kan, kemudian an, dan nya. Ya, sekali lagi, teori dasarnya adalah imbuhan itu harus melekat pada kata dasar. Apa contoh untuk i? Misalnya pukul menjadi pukuli. Nah, ada akhiran i di situ. Tulis menjadi tulisi. Iya. Gambar, gambari. Nah, kemudian kan apa? Nah, misalnya ada kata perintah, ambil menjadi ambilkan. Iya. Tulis, tuliskan. Iya. Antar, antarkan. Nah, berarti akhirannya adalah kan. Iya. Kemudian an, misalnya kata makan menjadi makanan. An, iya. Nah, dia melekat di akhir kata dasar. Makan, makanan, minum, minuman. Iya. Kemudian yang terakhir adalah nya. Misalnya kata harus menjadi harusnya. Nah, ini adalah akhirannya nya. Nah, yang perlu saya pertegas teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian adalah nya. Nah, dalam penggunaannya, nya itu harus kita pahami adanya sebagai imbuhan yang merupakan akhiran dan adanya sebagai kata ganti. Nah, misalnya ini harus, harusnya berarti dia sebagai imbuhan. Misal, misalnya berarti dia sebagai imbuhan. Kita coba dengarkan kata rumah, kemudian diberikannya rumahnya, berarti pada kata rumahnya bukan berperan sebagai imbuhan, tapi dia sebagai kata ganti. Iya. Suparmin telah meninggalkan Makassar, rumahnya dikontrakan, kemudian dia pindah ke Goa, berarti rumahnya di situ nya sebagai kata ganti untuk Suparmin. Iya. Sekolah, sekolahnya. Iya. Apalagi yang lain? Sepeda, sepedanya. Nah, berarti itu semua adalah contoh-contohnya sebagai kata ganti. Ya. Baik. Untuk akhiran bagaimana? Bisa dipahami juga? Oke. Nah, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir yaitu imbuhan gabung. Istilahnya kemarin ya, konfiks atau simulfiks. Nah, namanya dia imbuhan gabung berarti
Imbuhan gabung itu imbuhan yang melekat di awal kemudian berpasangan dengan di akhir kata dasar. Iya. Kita ambil bagian yang masuk kategori konflik, misalnya me berpasangan dengan i, kemudian me berpasangan dengan kan, di berpasangan dengan kan. Iya. Boleh juga karena ada me i berarti ada di, kemudian i. Kemudian yang lain ada se berpasangan dengan nya. Ya. Kalau boleh berpasangan dengan an. Nah, dan lain-lain ya. Dan lain-lain, ini hanya beberapa contoh yang kita tuliskan. Yang jelasnya yang perlu kalian pahami bahwa kalau dia imbuhan gabung atau konfiks simulfiks berarti dia melekat pada awal dan akhir kata dasar. Misalnya me. Apa contohnya pada kata imbuhan me? Misalnya pada kata bulu. Menjadi membului, berarti ada me, ada i, bulu, membului. Nah, kemudian dikan apa? Antar, menjadi diantarkan. Antar, diantarkan. Tapi di berpasangan dengan kan. Iya. Kemudian bagaimana kalau contoh mekan? Nah, tulis menjadi menuliskan. Senya mesti, semestinya, harus, seharusnya. Nah, kalau di apa kalau di lihat, dilihati. Dua, berduaan. Sama, bersamaan. Nah, inilah beberapa contoh-contoh yang masuk kategori sebagai imbuhan gabung. Nah, teman-teman, ternyata ini baik, ini saya hapus ya. Teman-teman, ternyata dalam perkembangannya bahasa Indonesia itu juga menyerap imbuhan-imbuhan asing ya, imbuhan-imbuhan asing kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana contohnya? Imbuhan asing. Misalnya isme, kemudian contoh yang lain misalnya fiksasi dan lain-lain ya. Bisa kalian buka di proses pengimbuhan. Nah, misalnya imbuhan asing. Kenapa dia disebut imbuhan asing? Karena imbuhan itu sebenarnya diserap baik dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris, ataupun kalau saya baca itu dari bahasa Sanskerta ya, Sanskerta. Misalnya isme itu berarti dia paham. Ya, Pancasila, Pancasilaisme. Alami menjadi alamiah. Ya, alami, alamiah. Kalau isasi berarti dia proses. Legal, legalisasi. Nah, ini sekaligus saya ingatkan, nanti insya Allah akan kita masuk ke pembahasan kata baku yang selalu digunakan itu mau kemana? Mau ke sekolah. Untuk apa? Legalisir. Tidak ada kata legalisir dalam bahasa Indonesia. Yang ada adalah legal mendapat imbuhan isasi. Ya, berarti dia adalah legalisasi. Global, globalisasi. Islam, islamisasi. Ya. Nah, dan yang lain ya, misalnya orator. Or itu berarti sebagai imbuhan asing. Ya. Nah, artinya imbuhan asing ini untuk melengkapi imbuhan yang sudah ada dalam bahasa Indonesia yang kita kenal 4 bagian itu ya. Ada awalan, ada akhiran, ada sisipan, dan ada imbuhan gabung. Kemudian penambahan ini adalah imbuhan asing. Ya, bisa dipahami? Oke. Ya, baik teman-teman dan anak-anakku sekalian, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi beberapa jenis imbuhan pada bagian yang terakhir itu yang kita tinggalkan kemarin, yaitu kemarin kan kita baru bahas me di awalan ya, sementara ada di, ada ke, ada ter, dan ada se. Contoh-contohnya itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya Suparmin, tetap semangat belajar dari rumah.